Kami dari kelompok 3. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memberitahukan bahwasannya kami dari kelompok 3 membuat suatu solusi dari permasalahan dengan membuat aplikasi yang sesuai dengan materi kami, yaitu model. Perkenalkan, nama saya Fatira Misharitama dengan NIM 20. Perkenalkan, nama saya Nadesha Dwi Effendi dengan NIM 023. Perkenalkan, nama saya Fatima Azhara dengan NIM 021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 24. Model adalah representasi atau abstraksi dari suatu konsep, objek, atau fenomena yang kompleks. Sehingga model digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menggambarkan sesuatu agar dapat dipahami. Istilah model dalam kehidupan sehari-hari. Aku mempunyai 3 contoh. Yang pertama yaitu gadis itu bekerja seperti foto model. Nah, model di sini memiliki arti bahwa sesuatu dalam bentuk idealis sehingga menarik untuk dibeli atau dipakai. Yang kedua yaitu model pakaiannya yang dikenakannya sudah kuno. Nah, model di sini memiliki arti bahwa karakteristik umum yang mewakili kelompok yang ada. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu kita mempunyai kegemaran bermain dengan pesawat model. Nah, model dalam artian yaitu benda kecil yang mempunyai sifat seperti sesungguhnya. Selanjutnya masuk ke klasifikasi model. Nah, klasifikasi model dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria. Antara lain, pertama berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi, model dapat diklasifikasi model deskriptif, prediktif, dan normatif. Yang kedua, berdasarkan struktur. Model berdasarkan struktur dapat diklasifikasi menjadi model ikonik, model analogi, dan model simbolik atau matematik. Yang ketiga, berdasarkan acuan waktu. Model berdasarkan acuan waktu dapat diklasifikasikan menjadi model deterministik dan model probabilistik. Nah, secara umum ada 3 jenis model dalam konsep teknologi. Yang pertama yaitu model ikonik. Nah, model ikonik ini adalah representasi visual atau peragaan visual dari masalah yang dikaji. Model ini memberikan visualisasi atau peragaan dari permasalahan yang sedang ditinjau. Model ikonik ini dapat membantu menjelaskan secara lebih jelas dan mudah dipahami. Model ini dapat berupa foto udara, market, grafik, dan pie chart. Yang kedua, ada model analog. Model analog adalah model yang didasarkan pada keserupaan gejala yang ditunjukkan dan dimiliki oleh model. Model ini dapat berupa arus lalu lintas dan rangkaian listrik, serta gelombang pantul udara dengan gelombang air juga bisa, simulasi komputer, mesin, dan percobaan laboratorium. Nah, yang terakhir itu adalah model simbolik atau matematik. Model simbolik atau matematik ini adalah representasi suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol dan persamaan matematika. Model simbolik atau matematik dapat digunakan untuk menganalisis sistem secara lebih mendalam. Model ini menyatakan kuantitatif persamaan matematik yang memiliki masalah. Mencari model yang baik sangat bergantung pada informasi dasar yang mengawalinya. Contohnya, upaya model dalam atom. Atom merupakan bagian terkecil suatu unsur yang mempunyai sifat permuatan positif dan negatif juga berukuran kecil sehingga tak teramati. Oleh karena itu, dibuatlah model seperti yang telah digambarkan oleh para ilmuwan. John Dalton menggambarkan atom model seperti bola pejal seperti tolak peluru. Thomson menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan kismis. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam pembuatan model. Pertama, diawali dengan melakukan observasi pada sistem atau benda yang akan diubah menjadi model. Pada tahap berikutnya, akan dilakukan pengukuran atau dari pengamatan benda yang akan diubah menjadi model. Lalu akan dilakukan pengambilan keputusan untuk apa saja yang diperlukan dalam pembuatan model tersebut. Setelah itu akan dilakukan pengulangan tahap-tahap sebelumnya untuk penyempurnaan model. Ketika model sudah cukup sempurna, maka tahap pengulangan akan dihentikan sehingga model pun sudah menjadi jadi.
Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari model. Nah, kegunaan model yaitu membantu memahami dan menganalisis suatu sistem yang kompleks. Model juga berfungsi dalam memprediksi suatu keadaan yang akan dihadapi di masa mendatang. Model itu juga berfungsi dalam berkomunikasi. Nah, maksud berkomunikasi ini itu memperjelas suatu masalah yang akan disampaikan. Dan terakhir, model juga bisa digunakan untuk mengendalikan suatu sistem. Terdapat kekurangan dari aplikasi Maps yang digunakan oleh Fatimah, yaitu ketidakakuratan arah serta tidak memperhitungkan kondisi jalan yang lebih baik. Terdapat kekurangan dari aplikasi Maps yang digunakan oleh Ihsan, yaitu ketidakakuratan estimasi waktu dan keadaan jalan macet. Nah, dari narasi tersebut merupakan salah satu contoh dari banyaknya masalah dan kekurangan yang ada di dalam aplikasi-aplikasi Maps yang kita gunakan saat ini. Oleh karena itu, kami dari kelompok 3 memberikan solusi dari permasalahan yang ada dengan gagasan ide yang kami dapatkan, yaitu aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dengan berbagai fitur-fitur baru yang lebih menarik. Yang pertama, adanya fitur peningkatan akurasi dan kelengkapan data. Contohnya dari permasalahan kedua narasi tadi, ini dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang ada, yaitu dengan menggunakan fitur ini dapat membuktikan adanya alasan yang akurat mengapa jalan itu buntu, mengapa jalan itu rusak, serta dari fitur ini mengarahkan si pengguna aplikasi ke jalan yang tidak buntu, tidak rusak, tetapi ke jalan yang lebih efisien.
Dengan menggunakan fitur ini dapat membuktikan adanya gambar tempat yang ingin kita tuju dengan gambar yang lebih update atau terbaru. Jadi, kita sebagai pengguna aplikasi ini bisa melihat bagaimana sih keadaan rumah atau bagaimana sih keadaan tempat yang ingin kita tuju. Dengan menggunakan fitur ini dapat membuktikan adanya rute perjalanan tercepat yang lebih efisien serta adanya estimasi waktu yang lebih akurat. Misalnya ada kemacetan, terdapat alasan mengapa terjadi kemacetan. Yang kedua, adanya fitur penambahan kolom yang berisi chat yang dibalas oleh teknologi kecerdasan buatan atau AI. Dengan penambahan teknologi kecerdasan buatan di aplikasi ini, digunakan untuk menjawab serta memberikan jawaban untuk menganalisis data dan mendeteksi kesalahan. Apa yang kita tanya seputar apapun tentang Maps akan dijawab oleh AI ini. Nah, yang ketiga, adanya fitur informasi dan pembelian tiket masuk tempat wisata. Dengan fitur ini, kita dapat membeli karcis atau tiket masuk secara online di aplikasi tersebut. Hal ini memudahkan kita selagi menggunakan Maps untuk rute perjalanan dan mengurangi antrian atau kemacetan saat membeli tiket masuk. Nah, dengan aplikasi ini, kami berharap bahwasannya dapat memberikan solusi kepada para pengguna dengan fitur-fitur yang ada. Terima kasih telah menonton pemaparan ide kelompok kami tentang aplikasi ini yang didasarkan tema model. Terima kasih.